Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di serial web ujian online episode yang ke-7. Di episode yang ke-6, kita sudah menyelesaikan CRUD data soal ujian dan menyimpannya ke database. Kali ini kita akan mengolah halaman ujian yang nantinya akan diakses oleh user siswa untuk mengikuti ujian online. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support dan donasinya di channel ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, pelajar, ataupun yang lainnya. Sekarang kita registrasi dulu siswa yang akan mengikuti ujian online. Klik di sini. Masukin nama lengkapnya. Misalkan Aang Junaidi. Username-nya Aang. Emailnya aang@mail.com. NIS-nya NIS 005 misalkan. Lalu passwordnya, lalu konfirmasi password. Berhasil. Kita masukin emailnya aang@mail.com. Lalu passwordnya. Nah ini ya, halaman ujian yang udah pernah kita buat sebelumnya. Sekarang ada yang mau saya benerin dulu. Saya pengen sidebarnya ketutup ya, nggak tampil seperti ini, jadi yang kelihatan cuma ikonnya aja. Sekarang kita ke text editor, kita ke ujian, lalu ke index.php. Ini halaman index yang udah kita buat ya. Sekarang kita ke template ya, lalu ke header. Nah di sini saya kasih kelas, lalu kita buat pengecekan ya, php echo if $session ss role sama dengan 2. Jadi kalau user yang login itu role-nya 2 atau siswa, maka kita kasih kelas yang namanya sidebar icon only. Ini untuk nampilin sidebar yang hanya ikonnya aja ya, jadi ketutup dia. Tapi kalau role-nya bukan 2, berarti admin ya, maka kita kosongin. Begini. Save, sekarang kita cek, refresh ya. Nah, begini posisinya ya. Di sidebarnya ketutup ya. Lalu saya mengubah ini juga ya. Saya pengennya kalau siswa yang login, maka tombol show sidebarnya ini nggak kita tampilin ya. Kita ganti dengan tulisan ujian online. Sekarang kita ke navbar. Di sini kita buat pengecekan. Kita buka tag PHP. If $session ss role. Kalau user yang login itu role-nya 1 atau admin, maka kita tampilin tombol show sidebar-nya ya. Ini kita cut. Kita echo dulu ya. Echo ini paste. Kita rapihin. Else, kalau usernya bukan admin berarti siswa ya, maka yang kita tampilin tulisan ujian online. Kita echo lagi, kita copy aja ya dari sini, Ctrl C, paste. Ini belum ada tutupnya ya.
Save. Sekarang kita lihat ya, refresh. Nah begini, tulisannya kurang besar ya. Kita balik lagi. Di sini saya kasih kelas font size 3. Begini. Cek, refresh. Nah begini ya. Sekarang kita mulai buat bodinya ya. Ke bawah, ke sini ya, ke indeks. Di sini kita buat pengecekan dulu. Kasih komentar. Cek apakah siswa sudah pernah mengikuti ujian. Tangkap dulu ID dari user yang login ya. Kita buat variabel $id user. Isinya $session SSID. Ini kita buat waktu login ya. Lalu kita buat variabel lagi $query nilai. Di sini kita buat query MySQL query $koneksi select bintang from tabel nilai where ID user sama dengan $id user. Jadi di sini kita cek nilainya udah ada belum ya. Kalau udah pernah ngikutin ujian kan berarti dia udah ada nilainya. Kita buat variabel lagi $cek nilai sama dengan MySQL 6 rows query nilai. If $cek nilai, kalau udah ada nilainya, maka kita pindahin ya ke halaman hasil ujian. Kita belum punya tapi halamannya ya. Kita pakai JavaScript. Pakai window aja. Window location sama dengan kita arahin ke halaman hasil ujian. Kita belum membuat nih. .php. Kita exit. Tapi kalau misalkan siswa belum pernah mengikuti ujian, maka kita tampilin data dari tabel pengaturan ya. $query aturan sama dengan MySQL query $koneksi select bintang from tabel underscore pengaturan $row MySQL fetch source $query aturan. Sekarang kita buat bodinya. Di sini kita buat div, saya kasih kelas cut. Kita buat lagi div, kita kasih kelas cut body. Kita kasih lagi div, saya kasih kelas kolom md 10. Saya tambahin lagi padding x nya
large A4 ya. Kita buka tag P, saya kasih kelas cut title, lalu saya tengahin ya, tag center. Kita kasih font size nya 4, lalu padding Y nya 3, judulnya ujian online. Save. Sekarang kita cek dulu, refresh. Nah, udah keluar judulnya ya. Kita lanjutin lagi. Saya buka tag div, saya kasih kelas row, lalu margin bottomnya 3. Kita buka tag div lagi, saya kasih kelas kolom 6, lalu kolom LG 3. Saya kasih lagi kolom MD 3. Isinya durasi ujian. Kita copy. Saya ganti 9. Ini juga 9. Isinya kita buka tag PHP echo. Saya kasih titik 2 dulu ya. Begini. Lalu kita panggil datanya $row. Tampilin waktu. Tambahin menit. Save, kita lihat, refresh. Nah, udah keluar. Kita lanjutin. Kita copy. Saya ganti syarat nilai kelulusan. Bawahnya $row nilai minimal. Ini datanya kita ambil dari tabel pengaturan ya. Coba kita lihat. DB ujian. Ini ya. Nah, ini ya. Kita ganti persen. Save, kita lihat, refresh. Nah, udah keluar. Kita lanjutin. Kita copy lagi. Sini saya ganti margin bottomnya 4. Lalu ini saya hapus. Kelasnya saya ganti. Kolom. Lalu FW bold. Saya tambah lagi font size. Untuk ukuran font 5 ya. Lalu warnanya text secondary. Isinya ketentuan. Bisa copy. Kelasnya kolom. Yang lain saya hapus. Isinya kita buka tag PHP echo, HTML entity decode. Kita panggil $row peraturan. Terakhir saya kasih tag H4. Saya kasih kelas text secondary. Lalu margin bottomnya 5. Isinya selamat mengerjakan.
Save, kita lihat, refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita buat halaman hasil ujiannya ya. Nah, kita buat halaman ini. Tapi sebelumnya kita harus ngebuat data dummy dulu ya. Soalnya kan untuk masuk halaman hasil ujian, nilainya harus sudah ada dulu. Jadi nanti kalau kita udah selesai membuat halamannya, kita hapus lagi datanya. Kita ke phpMyAdmin ya. Lalu ke tabel nilai. Kita tambahin nilainya manual dulu ya. Untuk ID-nya biar aja, soalnya auto increment diisi otomatis. Lalu ID user kita isi dengan NIS siswa tadi ya, Aang Junaidi tadi. NIS 005. Ini untuk jawaban benar ya. Saya buat 7. Lalu salahnya 2. Lalu jawaban kosongnya 1. Nilainya 70. Lalu tanggalnya kita masukin tanggal hari ini ya. Tanggal 10. Lalu statusnya lulus ya. Kan minimal kelulusannya itu 60 ya. Ini 70 jadi lulus. Klik kirim. Udah masuk. Sekarang kita buat halamannya. Kita buat file baru. Namanya hasil ujian.php. Kita close aja ya. Di sini kita copy aja. Ctrl A, Ctrl C, paste. Kita benerin. Title-nya kita ganti bukan peraturan tapi hasil ujian. Ke bawah. Kita benerin sekarang. Variabel saya ganti bukan query nilai tapi query hasil. Biarin, lalu ini dolar hasil. Kita ganti query hasil. Lalu di sini kita ganti bukan dolar cek nilai tapi dolar hasil. Tapi di sini bukan dolar hasil ya. Kalau ini kan kalau hasilnya ada, tapi kita buat not ya. Jadi kalau hasil yang nggak ada, berarti belum ngikutin ujian, maka kita arahin ke halaman index.php. Ke bawah, kita hapus ya. Kita ganti bukan peraturan tapi hasil ujian. Ini kita ganti juga isinya tanggal ujiannya ini ya. PHP echo dolar hasil tanggal si user mengikuti ujian. Kelasnya saya ganti ya, bukan warning tapi info. Kelasnya saya hapus, saya ganti sama font weight bold ya, biar agak tebal. Save. Sekarang kita ke bawah. Nah ini saya hapus ya, kita ganti isinya. Save dulu ya, kita cek hasilnya. Sekarang ini kita refresh ya, mestinya ini langsung pindah ke halaman hasil ujian ya, soalnya kan sekarang datanya udah ada.
data nilai si user ya, Aang Junaidi ini. Tadi kita masukin manual ya di sini ya. Nah, refresh. Halamannya udah pindah ya, tapi ini ada yang error nih. Kita cek lagi. Ini fillnya tanggal ya, kita cek tanggal benar. Ke atas ya. Oh, di sini ada yang kurang ya. Saya copy. Ini saya ganti cek hasil. Di sini dolar cek hasil ya. Gini. Yang ini kita ganti, bukan 6 rows ya, tapi fetch source. Ini ya. Save. Sekarang kita lihat. Refresh ya. Nah, udah tampil ya. Tapi ini format tanggalnya saya nggak mau seperti ini ya. Kita benerin lagi. Nah, kita buat fungsi ya. Kita taruh di config aja. Ke bawah. Nah, kita buat fungsi di sini. Function $_date. Parameternya dolar tanggal. $D untuk tanggal sama dengan substring dolar tanggal. Kita ambil karakter yang ke-8 sebanyak 2 angka ya. Kita copy. Kedua $M untuk bulan. Kita ambil dari yang ke-5 ya. 2 juga. Satu lagi untuk Y, tahun ya. Kita ambil dari karakter pertama sebanyak 4. Lalu kita return. $D, separatornya strip, $M untuk bulan, lalu $Y untuk tahun. Save. Kita balik lagi ke sini, kita masukin fungsinya $_date. Save. Kita lihat, refresh. Nah, udah berubah ya. Sekarang kita mulai buat tampilannya. Ke bawah. Saya buka tag div, saya kasih kelas. Margin Y-nya 5. Lalu padding bottomnya 5. Terus ini kelasnya saya tambahin ya. Tag center di tengah. Lalu padding Y-nya 5. Sini saya kasih tag H4. Saya kasih kelas margin bottom 3. Isinya Anda telah selesai mengerjakan ujian. Saya pakai huruf kapital aja depannya ya. Telah selesai mengerjakan ujian. Save. Kita lihat dulu. Refresh. Nah, begini. Kita lanjutin. Saya buka tag div, saya kasih kelas display flex. Lalu justify content center. Lalu margin topnya 5.
Isinya kita buka teks span, bisa kasih kelas, margin n-nya 2. Isinya jumlah jawaban benar. Saya buka teks span lagi, saya kasih kelas bg primary, saya kasih lagi text white, warnanya putih, lalu padding X nya 2, padding Y nya 1. Saya pengen bulat ya, jadi saya tambahin kelas rounded circle. Isinya kita tampilkan jumlah jawaban benar. PHP echo $hasil benar. Ini kita copy 2 ya sekalian ya. Ya ini untuk jawaban salah. Ini untuk jawaban kosong. Kelasnya kita benerin. Ini warning. Text white-nya saya hapus, saya ganti FW bold. Ini untuk jawaban salah. Ini untuk jawaban kosong, saya hapus kelas bg primary-nya, saya ganti border dark. Text white saya hapus. Lalu di sini tampilin jawaban kosong. Save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah gini ya. Kita lanjutin lagi. Sekarang kita tampilin nilainya. Saya tag div, saya kasih kelas display flex. Saya kasih lagi justify content center. Lalu margin Y-nya 4. Saya buka tag button. Saya kasih kelas btn dark. Lalu text white, putih tulisannya. Margin bottomnya 2. Lalu ukuran fontnya ya, font size 6. Sini nilai. Tampilin PHP echo $hasil nilai. Save, kita lihat. Semua titik 2 ya. Gini. Lalu kita kasih keterangannya. Kita buka tag PHP. If $hasil status sama dengan lulus. Jadi kalau hasil ujiannya lulus, kita tampilin echo. Kita buka tag H5 ya. Isinya selamat, Anda lulus dalam ujian ini. Else, kalau gagal, kita copy. Kita ganti ya.
Maaf, Anda gagal dalam ujian ini. Save, kita lihat hasilnya, refresh. Gini ya. Di sini saya mau kasih span ya. Saya kasih kelas. BG sukses. Lalu text white ya, putih. Lalu padding X-nya 2. Padding Y-nya 1. Terus saya mau agak bulat ujungnya ya, rounded. Begini. Kita copy ya. Untuk yang gagalnya. Copy. Kita hapus dulu ya. Kalau gagal BG-nya danger ya. Save, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, begini. Sekarang datanya kita hapus lagi ya. Nah, ini kita hapus lagi. Soal ini cuma untuk nampilin halaman hasil ujian. Sekarang ini kita refresh, mesinnya balik lagi nih ke halaman indeks tadi ya, peraturan ujian. Soalnya kan datanya udah kita hapus. Refresh ya. Nah, balik ke sini. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman ujian dan halaman hasil ujian. Di episode selanjutnya, kita akan mulai membuat halaman soal ujian. Itu halaman yang akan digunakan oleh siswa dalam mengikuti ujian online. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.